Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita jumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran atau banyak sekali surat pendek, salah satunya adalah surat Al-Ikhlas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang surat Al-Ikhlas. Bagaimana sejarah turunnya surat Al-Ikhlas ini? Lalu apa keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini? Dan kisah-kisah orang yang senantiasa istiqomah dalam membaca dan mengamalkan surat Al-Ikhlas. Ini merupakan pembahasan yang sangat menarik dan tolong simak video ini sampai selesai. Surat Al-Ikhlas merupakan surat ke-112 di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surat. Al-Ikhlas berada di antara surat ke-111, yaitu surat Al-Lahab, dan surat ke-113, yaitu surat Al-Falaq. Surat Al-Ikhlas ini berisi tentang Zat Allah yang maha besar atau tunggal. Allah tidak terbagi-bagi atau terdiri dari banyak material seperti manusia atau makhluk yang lain yang punya kepala, tubuh, wajah, tangan, kaki, jantung, kulit, dan seterusnya. Karenanya Allah tidak mungkin melahirkan atau dilahirkan, atau mengandung atau dikandung. Allah yang Maha Esa tidak punya tandingan atau zat yang serupa dengannya atau mirip dengannya, karena Allah tidak dapat dibayangkan, dihayalkan, dilihat mata, ataupun digambarkan. Konsekuensinya, jika ada yang mengaku melihat atau menggambar wujud Allah di dunia ini, itu sudah pasti bukan Allah. Lalu bagaimana surat Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat dan ikut bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas mempunyai makna keesaan Allah. Lalu apa sebab turunnya surat Al-Ikhlas? Sahabat beriman yang Allah muliakan, baiklah, sekarang kita akan bahas sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini. Jadi, terdapat beberapa riwayat yang menerangkan asbabun nuzul turunnya surat Al-Ikhlas. Nah, yang pertama, Syekh Abu Muhammad bin Abu Bakar Asyuri di dalam kitabnya Al-Mawaid Al-Qushriyah itu menuliskan bahwa asbabun nuzul surat Al-Ikhlas ini dikisahkan oleh Ubay bin Ka'ab, bahwa suatu ketika orang-orang kafir Mekah seperti Amir bin Tufail, Zaid bin Qais, dan lainnya berkumpul serta berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kami sifat Tuhanmu, apakah berasal dari emas, perak? Karena Tuhan kami adalah berasal dari benda-benda itu." Di saat mendengar pertanyaan ataupun pernyataan dari orang-orang kafir itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku adalah utusan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyamai sesuatu. Aku tidak mengatakan kalau itu ialah Allah." Maka setelah itu Allah menurunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Ikhlas. Kemudian kisah yang kedua adalah ada seorang kafir Mekah yang bernama Suraqah bin Malik. Ini diperintahkan membawa kepala Rasulullah dengan imbalan 1 unta merah dan hitam. Lelaki tersebut kemudian menaiki kuda mengejar Rasulullah. Akan tetapi Suraqah bin Malik terperosok ke dalam tanah sebanyak 2 kali. Ketika akan menyerang Rasulullah selama 2 kali pula, lelaki tersebut meminta ampun kepada Nabi Muhammad sehingga terselamatkan dari dalam tanah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah Tuhanmu yang memiliki kekuasaan seperti ini? Apakah terbuat dari emas atau perak?" Rasulullah menundukkan kepala dan diam sebentar. Bersamaan dengan hal tersebut, Jibril turun kepada Rasulullah membawa wahyu berupa surat Al-Ikhlas untuk menjawab pertanyaan dari Suraqah bin Malik.
Kemudian cerita ketiga tentang asbabun nuzul surat Al-Ikhlas ini, Abu Aisyah Al-Asbahani dalam kitab Al-Azzamah ini mengisahkan riwayat dari Abbas dari Anas berkata, suatu ketika orang-orang Yahudi Khaybah datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Abul Qasim, Allah telah menciptakan para malaikat dari cahaya tirainya, Adam dari tanah liat yang diberi bentuk, iblis dari kobaran api, langit dari awan, dan bumi dari buih. Oleh karena itu, beritahukanlah kepada kami bagaimana hakikat Tuhanmu itu." Rasulullah pun menjawab pertanyaan tersebut hingga Jibril datang membawa surat Al-Ikhlas. Sahabat beriman yang Allah muliakan, itulah beberapa sebab yang menjadi sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Dan surat Al-Ikhlas ini tergolong surat Makkiyah sehingga dinyatakan turun di kota Mekah. Tetapi surat ini diwahyukan sebagai jawaban atas pertanyaan kaum musyrik yang penasaran akan Tuhan yang disembah oleh Rasulullah SAW. Mereka menduga bahwa Tuhan yang dipuja oleh Muhammad SAW serupa dengan berhala mereka. Nah, karena itulah Allah menurunkan wahyu berupa surat Al-Ikhlas. Sahabat beriman yang Allah muliakan, kandungan surat Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang tauhid yang mengesahkan Allah, keharusan seorang muslim hanya menggantungkan hidupnya kepada Allah dan tidak pernah berharap apapun kecuali hanya kepada Allah. Ketika Yahudi berkata, "Kami beribadah kepada Allah Uzair, anak Allah," dan Nasrani berkata, "Kami beribadah kepada Al-Masih, Isa bin Maryam." Berkatalah Majusi si penyembah api, "Kami beribadah kepada matahari dan bulan." Orang-orang musyrikin berkata, "Kami beribadah kepada berhala." Maka Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, "Qul huwallahu ahad." Maknanya adalah dialah Allah yang satu, yang tidak ada sebanding dengannya, tidak ada pembantu bagi Allah, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang serupa, dan tidak ada yang sama dengan Allah. Padahal ini tidak ditetapkan pada selain Allah, namun ditetapkan hanya pada Allah saja, dikarenakan Allah sempurna pada seluruh sifat dan perbuatannya. Sahabat beriman yang Allah muliakan, telah kita memahami kandungan ayat pertama, maka mari kita beramal dengan penuh keyakinan. Kita tidak menjadikan tandingan bagi Allah pada ibadah kita, dan seharusnya kita murnikan ibadah dengan mengikuti cara ibadah Rasulullah SAW. Itulah ibadah yang paling benar, paling mudah, dan paling menenangkan. Sehingga dengan demikian telah terwujudlah syahadat kita, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yang artinya tidak ada yang berhak disembah ataupun diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian kandungan pada ayat kedua yaitu Allahus Samad, yaitu menurut tafsir Ibnu Katsir maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kesempurnaan sifat yang mulia, yang seluruh makhluk meminta seluruh kebutuhan dan keinginannya pada Allah. Allah adalah pemimpin, dan Allah tidak makan dan juga tidak minum, dan Allah Maha Kekal. Nah, menurut tafsir ayat kedua ini, mari kita menunjukkan permintaan kita hanya kepada Allah saja. Ketika kita berdoa agar ditambahkan rezeki atau kita berdoa yang lainnya, maka hendaknya hanya meminta kepada Allah saja. Tidak boleh meminta kepada orang lain yang sudah mati ataupun kepada dukun, karena doa adalah ibadah yang harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan apabila berdoa kepada Allah lalu menjauhi perkara-perkara yang haram, maka doa akan dikabulkan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Selanjutnya pada ayat ketiga yaitu lam yalid walam yulad,
Menurut tafsir Ibnu Katsir, maknanya adalah Allah tidak butuh anak, tidak butuh orang tua atau istri, disebabkan sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikarenakan tidaklah sesuatu yang dilahirkan melainkan akan mati, dan tidaklah sesuatu yang mati melainkan diwarisi dari orang lain. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi, Allah tidak beranak dan tidak beranakkan, dikarenakan tidaklah sesuatu yang mati melainkan akan diwarisi orang lain, dan Rabb kita tidak akan mati dan tidak akan mewariskan. Tidak ada yang setara, sama, dan juga sebanding bagi Allah. Lalu kandungan pada ayat keempat yaitu kufuwan ahad, yaitu maknanya adalah tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Tidak sama pada nama-nama Allah, tidak pula pada sifat-sifatnya, dan tidak pula sama dengan perbuatan-perbuatan Allah. Dan maha suci Allah, sehingga pantaslah Allah tidaklah ataupun menolak adanya bapa atau anak atau semisal dengan Allah. Sahabat beriman yang Allah muliakan, dan berikut ini adalah beberapa keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Yang pertama adalah surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Maksud dari surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran bukanlah kita mencukupkan baca surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian kita membaca surat-surat lain yang ada di dalam Al-Quran. Namun maksud bandingan sepertiga Al-Quran ada di dalam Al-Quran itu disebutkan 3 hal. Pertama adalah kisah-kisah, kedua hukum-hukum, ketiga sifat-sifat Allah. Nah, pada surat Al-Ikhlas ini hanya disebutkan sifat-sifat Allah saja, sehingga sebanding dengan sepertiga Al-Quran, dan juga dikatakan maknanya pahala yang membaca dilipat gandakan sebesar pahala orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu siapakah yang membacanya, maka baginya surga. Di dalam hadis dari Abu Hurairah berkata, aku bersumpah Rasulullah SAW bertemu seseorang yang sedang membaca surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW bersabda, telah ditetapkan bagimu. Maka laki-laki itu bertanya, apa yang telah ditetapkan bagiku wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW bersabda, jannah, surga. Lalu keutamaan surat Al-Ikhlas yang ketiga adalah siapa yang berdoa didahului dengan penyebutan sifat Allah yang ada dalam surat Al-Ikhlas ini, maka Allah kabulkan doanya yang ada di dalam hadis riwayat oleh Ibnu Majah dan dari Abdullah bin Buraizah Al-Aslami dari bapaknya. Nabi SAW mendengar seorang berdoa yang diucapkan adalah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan aku bersaksi bahwasanya kau adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan kau, zat yang satu, zat yang semua makhluk meminta kepadamu, zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengannya. Maka Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh laki-laki ini telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila seseorang berdoa dengan sifat-sifat ini, maka Allah kabulkan, dan apabila meminta dengan menyebut sifat-sifatnya, maka Allah akan berikan. Surat Al-Ikhlas ini dibacakan oleh Rasulullah SAW sebelum subuh, pada salat sunat di rakaat kedua, pada salat sunnah sebelum maghrib di rakaat kedua, pada salat setelah tawaf di rakaat kedua. Rasulullah SAW juga membacanya ketika sholat witir. Sahabat beriman yang Allah muliakan, dalam beberapa hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa pahala membaca sekali surat Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran.
sehingga membaca 3 kali surah ini sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Kita terkait hadis itu terekam dalam beberapa kisah, seperti kisah ketika Nabi bertanya kepada sahabatnya untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam semalam. Umar menganggap mustahil hal itu, namun Ali menyanggupinya. Umar kemudian menganggap Ali belum mengerti maksud Nabi karena masih muda. Ali kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dalam hadis-hadis terkait hal ini, keutamaan membaca surat Al-Ikhlas ini memiliki peran dalam Al-Quran, sehingga sekali membacanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Dari riwayat Anas bin Malik juga merekam kisah berkaitan, yaitu di mana 70.000 malaikat diutus kepada seorang sahabat di Madinah yang meninggal hingga meredupkan cahaya matahari. 70.000 malaikat yang diutus hanya karena ia sering membaca surah Al-Ikhlas ini, dan karena banyaknya malaikat yang diutus, kita pun merasakan cahaya matahari redup, tidak seperti biasanya. Dan karena banyaknya malaikat yang diutus, Anas bin Malik yang saat itu bersama Nabi di Tasbuk merasakan cahaya matahari redup, tidak seperti biasanya, di mana kemudian malaikat Jibril datang dan memberitahukan kejadian yang sedang terjadi di Madinah. Nah, dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, Nabi Muhammad ketika melakukan Isra Mi'raj ke langit, beliau melihat di atas aras ada 360.000 sendi. Jarak antara sendi 300.000 tahun perjalanan. Pada setiap sendi terdapat padang Sahara sebanyak 12.000, dan luas tiap satu padang Sahara itu adalah dari timur ke barat. Pada setiap padang Sahara juga terdapat 80.000 malaikat, di mana setiap malaikat membaca surat Al-Ikhlas, dan setelah membaca itu mereka berdoa agar pahala mereka diberikan kepada orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga pernah berkata bahwa Qul huwallahu ahad ayat pertama tertulis pada sayap Jibril, Allahus Samad tertulis pada sayap Mikail, lam yalid walam yulad ayat ketiga tertulis pada sayap Israel, dan walam yakullahu kufuwan ahad tertulis pada sayap Israfil. Dan membaca surat Al-Ikhlas memperoleh pahala membaca Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Berkaitan dengan sahabat Nabi, Nabi pernah berkata bahwa Qul huwallahu ahad ayat pertama itu tertulis pada dahi Abu Bakar, Allahus Samad ayat kedua tertulis pada dahi Umar, lam yalid walam yulad ayat ketiga tertulis pada dahi Utsman, dan walam yakullahu kufuwan ahad tertulis pada dahi Ali. Sedangkan hadis lain menyebutkan bahwa ketika orang yang membaca surat Al-Ikhlas ketika sakit sehingga meninggal, ia tidak akan busuk di dalam kuburnya, dan akan dibawa malaikat dengan sayapnya dan akan melintasi Shiratal Mustaqim menuju surga. Demikian pembahasan mengenai surat Al-Ikhlas, dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.